Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawar Apalogi. Di video ini tujuannya untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian ekonomi dan juga bisnis yang berjudul tentang analisis kualitas pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas kepada nasabah. Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu. Kita langsung ke pembahasannya. BMT Baitul-Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan dengan prinsip syariah. Operasional yang dijalankan oleh BMT itu sendiri yaitu berdasarkan dengan bagi hasil, jual beli, ijarah, dan juga titipan atau wadiah. Fungsi daripada Baitul-Mal wa Tamwil itu yang pertama adalah menghimpun dan juga menyalurkan dana, yaitu dengan menyimpan uang di BMT, lalu uang itu ditingkatkan lagi utilitasnya. Setelah itu nanti akan terjadi surplus antara pihak yang memiliki dana yang lebih dengan defisit pihak yang kekurangan dana. Nanti pihak yang memiliki dana itu mereka menyimpan uang di BMT, lalu BMT memberikan pembiayaan atau uang itu kepada pihak yang memerlukan dana. Sebenarnya ada penciptaan dan juga pemberi likuiditas. Jadi BMT itu bisa menciptakan suatu alat pembayaran yang sah, yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Selanjutnya ada sumber pendapatan. BMT itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan juga memberikan atau memberi pendapatan kepada pegawainya. Selanjutnya ada pemberi informasi. BMT memberikan informasi kepada masyarakat tentang resiko, keuntungan, dan juga peluang yang ada di dalam lembaga tersebut. Selanjutnya ada BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, yaitu di mana BMT ini memberikan atau membiayai bagi usaha kecil yang tidak memberatkan dalam memberi jaminan kepada usaha, tidak memberatkan memberikan jaminan kepada usaha kecil, menengah, dan juga koperasi tersebut. Selanjutnya ada produk Baitul-Mal wa Tamwil, ada produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT ini sendiri ada 3, yaitu pembiayaan berdasarkan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan juga pembiayaan kebajikan. Yang kedua ada produk simpanan. Produk simpanan itu ada 2, giro wadiah, yaitu merupakan dana nasabah yang dititipkan di BMT lalu dicairkan kapan saja. Besar bonusnya yang diberikan kepada nasabah nanti tergantung dengan kebijakan daripada BMT itu sendiri. Kedua ada tabungan mudharabah. Dana yang disimpan oleh nasabah ini dikelola oleh pihak BMT untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada landasan hukum Baitul-Mal wa Tamwil. Landasan hukumnya itu keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berdasarkan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga amil zakat. BMT dituntut untuk dapat menjadi LAS, lembaga amil zakat yang mapan dan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari mustahik kepada golongan yang lebih berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan syariah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Ini ada metodologi daripada analisis kualitas pelayanan sebagai upaya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelayanan nasabah. Metodologinya itu ada jenis dan juga sifat. Jadi jenisnya itu di sini mereka melakukan kegiatan lapangan untuk memperoleh berbagai data dan informasi. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
informasi di lapangan. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh KSPPS BMT Fajar Pengsu dalam meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas nasabah. Sifatnya itu, penelitian ini merupakan memakai sifat kualitatif dan juga pendekatan deskriptif. Sebenarnya ada sumber data dalam penelitian ini ada dua ya. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer ini data yang peroleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder, data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar penelitian sendiri. Sebenarnya ada teknik pengumpulan data. Ada observasi. Observasi merupakan mengamati proses pelayanan yang ada di BMT Fajar Pengsu dan juga menunggu nasabah untuk diwawancari. Hasilnya diwawancari. Nanti ketika wawancari, mereka ini memakai 20 orang dari nasabah BMT itu sendiri dan juga 2 orang pihak yang berkompeten di BMT itu sendiri. Sebenarnya ada pengolahan data, ada reduksi, yaitu merangkum hal-hal pokok. Kedua, penyajian data. Setelah direduksi, maka data tersebut dibentuk dalam tabel atau grafik dalam uraian penjelasan yang bersifat deskriptif. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, setelah semua data terjadi permasalahannya yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Dari analisis datanya ini, mereka menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan khusus dengan penalaran atau rasio-rasio. Sekian daripada presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.